Lah, 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 lah. Kok gini? Sudah terekam apa belum ya? Duh. Ih, Oh iya, jadi begini. sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. eh, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali secara pribadi pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bertemu dalam pelatihan sekejap paham Al-Quran, metode mudah dan cepat menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat. Metode sekejap ini sesungguhnya untuk membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, bukan orang Arab dan tak pernah sekolah formal bahasa Arab, ya, untuk memahami Al-Quran ketika membaca dan mendengarkannya dengan lebih mudah dan cepat insya Allah. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya dialah yang memiliki ilmu, dia yang memberikan ilmu kepada yang dia kehendaki dan menahan ilmu dari yang dia kehendaki. Doa yang diajarkan oleh Allah, perintahkan oleh Allah kepada nabinya, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, ya Tuhanku tambahkan kepadaku ilmu. Maka kita pun minta kepada Allah, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu, tambahkan aku ilmu dan tambahkan aku ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Baik. Bapak Ibu sekalian, sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi hambanya untuk memahami Al-Qur'an. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Insya Allah bersama Al-Quran sekejap ya. Ini yang akan kita pakai terutama untuk level 2. Ya, kalau level 1 kita masih menggunakan Quran sekejap paham Quran ya dengan kamusnya Qurannya yang ada juz 1 di buku merah ya. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk ada di sampingnya terutama yang sudah sampai kirimannya. Yang belum mohon bersabar dan terus berdoa kepada Allah agar dimudahkan sampai ke rumah Bapak Ibu sekalian insya Allah. Kemudian yang kedua adalah kamusnya sebagai petunjuk ya ketika kita mengalami kesulitan untuk mencari kata-kata dalam Al-Quran. Maka insya Allah ada kamus sekejap yang akan menemani kita semua. Bapak Ibu sekalian ya di dalam Al-Quran kita melihat ada bentuk Quran sekejap itu berbagai jenis ya warna kemudian garis dan angka ya. Kita lihat yang pertama warna hijau ya. Ini apa artinya warna hijau Bapak Ibu sekalian? Masih ingat? Indonesia banget. Iya, warna hijau Indonesia banget. Artinya kata-kata Al-Quran yang sudah ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah sudah diindonesiakan. Ya, ketika kita mendengar kata-kata itu, maka dalam benak kita ini sudah ada di Indonesia. Ya, misalnya Allah, itu ya Allah, itu bahasa kita, Masya Allah. Alkitab itu sudah ada di dalam bahasa Indonesia. Al-Ghaib, As-Salah, dan seterusnya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi warna hijau Indonesia banget, ya, dan kita tidak perlu lagi untuk menulis kata di bawahnya, ya. Tidak perlu juga untuk mencari di dalam kamus karena semua sudah ada ya. Yang kedua adalah warna merah. Apa artinya warna merah? Banyak betulan. Banget ya. Jadi kata dalam Al-Qur'an
yang ayat-ayatnya itu, kata-katanya itu ternyata sering diulang. Ya, Masya Allah. Kita lihat di sini jelas sekali. Hampir setiap baris itu tidak ada yang kurang dari 3. Ya, dalam satu baris itu banyak banget. Ya, banyak banget berulangnya. Ya, artinya warna merah itu banyak banget berulangnya. Baik. Nah, ternyata banyak berulangnya, namun ternyata dia hanya terdiri dari 100 kata saja. Masya Allah. Sangat luar biasa. Dan itu terkumpul dalam kertas ajaib. Ya, ajaib 1 dan ajaib 2. Masya Allah. Jadi ketika Bapak Ibu menghafal, menguasai 2 kertas ajaib ini, insya Allah sudah memahami sekitar 50% ya dari kata-kata dalam Al-Quran. Ya, Masya Allah. Jadi artinya ketika kita menguasai warna hijau, kemudian warna merah, ya, jadi 66% ya, kalau dalam jumlah yang sebenarnya itu sekitar 66% dari Al-Quran itu kata-kata dalam Al-Quran kita sudah bisa menguasainya. Ya, dan alhamdulillah kita sudah menghafal ya kertas ajaib 1 sampai 6. Ya. Bapak Ibu sekalian, di pekan yang lalu kita sudah pelajari juga 7 sampai 11. Ya. Mudah-mudahan masih ingat. Ya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Siapa yang bisa mengulangi? Insya Boleh. Allah. Bisa ya? Oleh saya Ustaz. Oke. Ibu siapa? Buskewati. Ibu Sukiawati. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak semua kok nggak lancar, mohon dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dibagilah bagi wadan ala atas lah bukan. Apa? Di dalam mindari ila kepada qabli sebelum wadiyahum mereka antum kamu anta kalian antum kalian anta kamu anak aku antum kalian anta kamu antum kalian anak aku nahnu kami hudiyahum mereka kamu kum kalian ya aku na kami Iza apa? Iza. Pelan-pelan, Bu. Oh iya ya. Haza ini haulai mereka ini ulaika zalika itu ulaika mereka itu ulaika mereka itu allazi orang-orang yang allazina orang-orang yang apa yang orang yang inna sesungguhnya apakah atau lam tidak. Udah lupa Ustaz. Udah sampai istri dulu lah Ustaz. Assalamualaikum. Dengar ya. Ya. Apa artinya ini? Anta kamu. Ulaika mereka itu. Allazi orang yang. Baik. Silakan yang berikutnya. Ibu yang belum pernah siapa ya? Ibu Sriwati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bagilah bagi wadan ala atas lah bukan
di dalam hindari kepada kopli sebelum wadiyahu mereka anta kamu antum kalian ana aku nahnu kami udiyahu mereka kamu kum kalian ya aku nanah kami udiyahu mereka kamu kum kalian ya aku kami haza ini haula mereka ini zalika itu ulaika mereka itu alladzi orang yang alladina orang-orang yang apa yang orang yang Terus inna sesungguhnya apakah lam atau am atau lam tidak. lam atau Am atau lam tidak belum apa. Masya Allah. Harus dilatih banyak-banyak nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu jawab ya. wabarakatuh. Insya Allah. Ala. Apa artinya? Atas. Atas. Antum. Kamu. Kalian. Iya. Kalian. Antum kalian. Illa. Illa kepada. Illa dan ila. Illa. Illa atas. Illa kecuali. Ya. Oh, Baik. kecuali. Ini kayaknya memang belum hafal nih. Itu tugas ya. Ingat, itu tugas. Tugas Ya, pekan Ustaz, lalu. itunya baru keterima bukunya. Oh, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Berarti pekan Iya. depan sudah bisa store semua nih. Insya Insya Allah. Allah. Baik. Yang berikut Ibu Yanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bidengan bagi wadan ala ataslah bukan di dalam mindari ila kepada qabli sebelum wadiyahum mereka anta kamu antum kalian ana aku nahnu kami hudiyahum mereka kamu kum kalian ya aku kami haza ini haulai mereka ini dalika itu ulaika mereka itu alladzi orang yang alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang inna sesungguhnya apakah atau lam tidak terus ma bukan illa kecuali falalu iza apakah innama sesungguhnya iza apabila innama sesungguhnya hanyalah habis ma Allah apakah ingatlah ya, ala ingatlah walakin akan tetapi lupa kama
Kama sebagaimana ma'a bersama. Terus seperti Lama seperti lama tatkala tatkala falalu ya. au Atau kulama setiap kali lau sekiranya. Terus kehabiskah ya haula ya ayyuha ya ayyuha wahai la'alla la ya ayyuha wahai la'alla agar jikalan tidak akan. Nah, belum apa Ustaz? Masya Allah. Dikasih lancar Bu ya. Ya. Jawab pertanyaan. Walakin Akan tetapi, betul nggak? ma'a Ma'a bersama. Falalu inna. sesungguhnya. Baik, Masya Allah. Satu lagi, siapa yang mau? Terutama yang belum nih, yang belum bersuara. Ibu siapa nih? Saya Ustaz. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bagilah bagi, wadan ala atas lah bukan. Fi di dalam min dari ila kepada qabli sebelum. Wadiyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana saya nahnu kami, Ana aku nahnu kami, hudiyahum mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami. Haza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, allazi orang yang, allazina orang-orang yang, apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah atau lam tidak bukan illa kecuali falalu iza apabila innama sesungguhnya hanyalah ala ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama seperti lama tatkala atau ulama setiap kali lau sekiranya ya ayyuha wahai la'alla agar injikalan tidak akan. Masya Allah. Luar biasa. Jawab Bu ya. Insyaallah. Atau Ma'a bersama kullama setiap kali. ya. Lan Apa tuh? Ustaz? Lan Lam tidak. Lan lam nun lan tidak akan. Iya, baik, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Dari sekian peserta kayaknya ini yang alhamdulillah sudah agak lancar. Yang lain ini tidak boleh kalah ini. Tidak boleh kalah. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Insya Allah dengan kuatnya kita berusaha,
tentu juga disertai dengan doa. Allah pasti mudahkan. Amin. Kadang ada yang meremehkan doa, tapi terkadang doa itu bisa meluangkan waktu kita. Maksudnya, sesibuk-sibuknya kita, Allah mudahkan untuk kita punya kesempatan. Karena apa? Karena kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalannya. Seperti itu. Jadi insya Allah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita kuatkan doa, jangan andalkan kekuatan diri sendiri, karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke baris berikutnya. Perhatikan baik-baik. Ini bagaimana cara menghafalnya. Insya Allah kita akan hafal dari baris 12 sampai 15. Caranya, ya, caranya. Walaupun tidak dihafal sekarang, tapi caranya kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, anna bahwasannya, tahti di bawah, an bahwa, fauqa di atas, amma adapun. Ya, anna bahwasannya, tahti di bawah, an bahwa, fauqa di atas, amma adapun. Perhatikan, jadi di sini 3-2. Anna bahwasannya tahti di bawaan bahwa. Ya, saya ulangi. Anna bahwasannya tahti di bawaan bahwa. Anna bahwasannya tahti di bawaan bahwa. Bisa? 1, 2, 3. Anna bahwasanya tahti di bawah bahwa. Ya, saya dulu kemudian ikuti. Anna bahwasannya tahti di bawah an bahwa. Anna bahwa. Silakan diaktifkan audionya dulu. Aktifkan semua audionya. Ketok-ketok. Suara ada Dengarkan suara saya gangguan. kemudian ikuti. Anna bahwasannya tahti di bawah an bahwa. Anna bahwasanya tahti di bawah. Anna bahwasannya tahti di bawah an bahwa. Anna bahwasanya bawaan bahwa. Fauqa di atas amma adapun. 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 Anna bahwasannya tahti di bawah an bahwa. Fauqa di atas amma adapun. Anna bahwasanya tahti di bawah an bahwa. Fauqa di atas amma adapun. Sekali lagi. Anna bahwasannya tahti di bawah an bahwa. Fauqa di atas amma adapun. 3. Anna bahwasanya tahti di bawah an bahwa. Fauqa di atas amma adapun. Baik, Masya Allah. Di sini Pak siapa? Pak Haja Zuraida. Coba silakan diulangi. Bahwasanya tahti di bawah di atas amma Haja Zuraida. Agak keras suaranya. Diaktifkan audionya. Silakan. Bapak Muhammad Kohar. Silakan, Pak.
Anna bahwasanya tahni di bawah anna bahwa An bahwa, di atas amma adapun. bukan anna ya. An bahwa. An bahwa. Ulangi. Anna bahwasanya tahti di bawah an bahwa pokok di atas amma adapun. Masya Allah. Berikut Bapak Tajudin Naib. Silakan Pak. Nah, bahwasanya tahti di bawaan bahwa fauqa di atas amma ada Pak Junaid, Tajudin, Pak Tajudin. Aktifkan audionya. anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa di atas amma ada Ibu Harlina, silakan. anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa fauqa di atas amma ada. Masya Allah. Baik, Bapak Andi Bakhtiar, silakan. Bahwasanya tahti di bawah anna bahwa Aktifkan audionya. ada Anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa Silakan. di atas amma adapun. Jangan sampai tidak kedengaran suara saya. Yang dengar suara saya siapa? Saya dengar. Oke, Pak Andi Bakhtiar, silakan Pak. Anna bahwasanya tahti di atas an bahwa fauqa di atas Bahwasanya amma adapun. Masya Allah. Bapak Muhammad Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Anna bahwasanya tahti di bawah ana bahwa Baik, Masya Allah. Baik. Anna bahwasannya tahti di bawah an bahwa fauqa di atas amma adapun. Sama-sama. tahti Anna bahwasanya tahti di bawah an bahwa koma di atas amma adapun. atas lama adapun. Baik. Amma. Berikut 13. Ba'di sesudah kaifa bagaimana? Ya, ba'diyah. Salat ba'diyah. Salat sunnah ba'diyah. Salat sunnah setelah salat wajib ba'diyah. Qobliyah salat sunnah sebelum, ya, ba'diyah. Kaifa bagaimana? Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Ya. Tsumma kemudian. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma kemudian latus'alunna yawma idzin. Nah, ba'di bagaimana? Tsumma kemudian. Ba'di sesudah kaifa bagaimana, tsumma kemudian. Ba'di sesudah kaifa bagaimana, tsumma kemudian. Ba'di sesudah kaifa bagaimana, tsumma kemudian. Ba'di sesudah kaifa bagaimana kemudian. 1, 3. Ba'di sesudah kaifa bagaimana kemudian. Sesudah kaifa bagaimana, tsumma kemudian. Ba'di sesudah kaifa bagaimana kemudian. Anna bahwasannya tahti di bawah an bahwa fauqa di atas amma adapun. Anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa fauqa di atas amma adapun. Ba'di sesudah kaifa bagaimana, tsumma kemudian.
Ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian. Baik. Siapa yang bisa? Baris ke-13. Insya Allah. Silakan. Ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian. Nah, pasti Iya. namanya Ustaz. Summa kemudian. Biasanya Summa terakhirnya dia menurun. kemudian. Ya. Ibu Indah boleh aktifkan audionya? Kemudian. Kemudian. Ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian. Masya Allah. Ini saya tidak tahu yang mana yang bersuara ini. Sesudah kaifa bagaimana summa kemudian. Iya, baik. Sekarang kita lihat baris ke-14. Ya. Ini 2. Perhatikan, ada 6 kolom. Id ketika Tunggu ya Bu. wahai. Jadi wahai itu ya ayuha, ya itu wahai. Ya. Id ketika ya wahai. An dari na sungguh. Jadi na ada nahnu. Ini na sungguh. Ya. Jadi sungguh itu bisa ada juga qad ya sungguh. Nah, sungguh inda di sisi indallah di sisi Allah. Hatta sampai hatta matla'il fajr. Hatta ya sampai matla'il fajr ya sampai terbit fajar. Ya. Id ketika ya wahai an dari na sungguh inda di sisi hatta sampai. Id ketika ya wahai dari sungguh inda di sisi hatta sampai. Id ketika ya wahai dari sungguh andarina sungguh inda di sisi hatta sampai. Id ketika ya wahai indarina sungguh inda di sisi hatta sampai. Bisa ya? Baik, silakan diaktifkan audio. Setelah saya nanti ibu-ibu ikut. Bapak ibu sekalian ikut. Id ketika ya wahai 3. Id ketika ya wahai Mandarina sungguh andarina sungguh inda di sisi hatta sampai. Indah di sisi hatta sampai. Id ketika ya wahai Id ketika ya wahai andarina sungguh andarina sungguh inda di sisi hatta sampai. Indah di sisi hatta sampai. Ketika ya wahai andarina sungguh inda di sisi hatta sampai. 3. Ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Saya mau minta kerelaan. Kira-kira siapa yang bisa nih baris ke-14? Ketika Nah, Ustaz. Ya, silakan yang bersuara. Saya Silakan. Ustaz, insya Allah. Id ketika ya wahai andari, nah sungguh indah di sisi hatta sampai. Ya, Bisa siapa Ustaz? lagi? Masya Allah. Bapak Nizam Kohar, silakan Pak. Ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa lancar Pak ya di rekamannya. Amin.
dari Ibu Nuraini Maimurti. Silakan aktifkan audionya. Andari sungguh indah di sisi hati sampai. Ibu, silakan Ibu. Ketika Oke. Siapa lagi? Yang Ibu ketika wahai andarin sungguh indah di sisi hatta sampai. Masya Allah, ini kayaknya lancar ini. Pak Tejo, kayaknya sambil berkendara. Silakan Pak. Ya, mohon maaf ini. Silakan. Agak sulit. Nggak apa-apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. In ketika ya wahai andarina sesungguh sungguh indi di sini hatta sampai indah di sisi. Indah, oh ya. Itu ketika ya wahai andari sungguh indi indah di sisi hatta sampai. Baik, hati-hati Pak ya bawa mobilnya. Konsentrasi juga ke depan. Berbahaya itu. Kita ulangi sekali lagi. Dengarkan saya, setelah itu ikuti. Ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai. Ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai. Baik, Masya Allah. Yang berikut baris terakhir ke-15 untuk ajaib patu. Sa akan sa. Saufa sama dengan sa. Ya, sa juga. Saya'lam. Kalla saya'lamun. Ya. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Jadi ada sa di situ. Akan. Artinya akan ketahui. Akan mengetahui. Akan. Qad sungguh. Nah, jadi na sungguh, qad juga sungguh. Ya. Qad sungguh. Na sungguh, qad sungguh. Iya. Iya. Baik. Baina di antara. Baina di antara. Baina al-masjidi wal baiti. Ya, di antara rumah dan masjid. Ya, di antara masjid dan rumah. Baina di antara. Bal bahkan. Seakan qad sungguh baina di antara 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 bal bahkan. Oke. Sekarang silakan aktifkan audionya. Saya ulangi setelah saya selesai. Seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. 3. Seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. Seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. Seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. Masya Allah. Sekarang kita ulangi dari 12 sampai 15. Anna bahwasannya tahti di bawah, an bahwa fauqa di atas, amma adapun. 3.
Anna bahwasanya tahti di bawah bahwa kau di atas amma adapun. Ba'di sesudah kaifa bagaimana thumma kemudian. Ba'di sesudah bagaimana thumma kemudian. Ketika ya wahai indarinnah sungguh inda di sisi hatta sampai. Ketika ya wahai annas dari sungguh indah di sisi hati sampai Akan qad sungguh baina di antara bal bahkan akan kau sungguh antara bahkan. Masya Allah, ini ada yang belum bersuara. Saya pingin sekali salah satu dari mereka ulangi dari 12 sampai 15. 4 baris. Ada? Silakan. Saya coba, Pak. Ya, silakan. Guru jadi mata. Dengan ibu siapa? An bahwa adapun tadi sesudah kaifa bagaimana summa kemudian ketika ya hai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai akan kada sungguh baina di antara bal bahkan. Baik, Masya Allah. Itu perlu dirapikan caranya. Supaya kita cepat menghafal, itu nada yang sudah diatur, itu perlu kita perhatikan. Insya Allah. Ya, tentu dengan izin Allah, Allah akan beri kemudahan. Coba perhatikan saya. Ibu-ibu perhatikan saya ya. Ya. Perhatikan. Kalau dia 5, maka bisa 221, bisa juga 32. Kalau dia 6, bisa 222. Kalau dia hanya 3 bisa 1 kali. Kalau 4 berarti 22. Ya, silakan didengarkan. Didengarkan dulu. Ibu diam dulu, Ibu. Dengarkan semuanya. Ya, dengarkan semua, perhatikan. Jadi kalau dia jumlah kotaknya 6, bisa 22. Oke. Misalnya ketika ya wahai andarinnah sungguh indah di sisi sampai. Nah, kalau 5 bisa 221 atau bisa juga 32. Ya. Kalau 221 itu seperti di baris ke-8. Di baris 8. 12 yang 5. Nah, lihat di 8 dulu. 8. Bukan illa kecuali falalu idza apabila innama sesungguhnya hanyalah. Nah, itu 221. Nah, di baris 12 itu dia jadinya 32. 32, perhatikan. Anna bahwasannya tahti di bawah an bahwa 32. Fauqa di atas amma adapun. Nah, ini supaya tidak bingung ya. Kemudian 13 itu kan dia hanya 3, maka 1 kali saja. Ba'di sesudah kaifa bagaimana thumma kemudian. Masya Allah, ya kan? 14 dengan 15 itu 22. Kira-kira sampai di sini paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Yang penting Bapak Ibu konsentrasi, ya, konsentrasi dan ikuti arahannya. Insya Allah bisa. Allah memudahkan bagi hambanya yang mau. Ya, hambanya yang mau. Amin. Baik. Nanti untuk pekan depan setorannya bertambah nih. Ya, 1 sampai 15. Nah, betul sekali. Ya. Aduh, Allah. Jadi ada
kertas ajaib baris 1 sampai 15. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mohon bersabar dan ketekunan, insya Allah Allah mudahkan. Ya, yang penting, karena kita ini sibuk dengan Al-Quran, Allah pasti mudahkan dan berkahi umur orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ya, Amin. kemudian juga nanti ada tugas yang lain. Baik, tapi insya Allah tidak ada yang berat. Ya, yang ada itu adalah susah mengatur waktu. Nah, itu dia. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Alhamdulillah. Yang ada susah mengatur waktu. Iya. Tugas pertemuan keempat. Iya. Tugas sekarang aja 1 baris 1 mulai. Iya. Jadi nanti pertemuan keempat, tugasnya teman ini adalah setor kertas ajaib 1 baris 1 sampai 15. Iya, sampai 15. Iya. Baik, faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Bapak Ibu sekalian, di sesi sebelumnya kita sudah selesaikan pola warna. Ada yang masih ingat berapa warna yang dipakai? 3, 6, 4. 3 atau 4? Hitam, merah, biru, hijau. Masya Allah. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Hijau dong, ya. Yang kedua? Merah. Yang ketiga? Biru. Yang keempat? Hitam. Baik. Sekarang kita masuk pola garis dan pola angka, ya. Kita masuk ke sesi yang kedua dan ketiga, ya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat, ya, kita fokus di sesi 2 dulu. Fokus, salah satu syarat belajar yang efektif adalah fokus. Ya. Tidak apa-apa dinonaktifkan dulu audionya, di-mute dulu semuanya, silakan, ya, supaya fokus. Nah, ini supaya fokus. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat fokus di kertas sesi 2. Fokus di sesi 2. Yaitu pola garis. Ya. Bapak Ibu sekalian, di situ ada garis warna hijau, ya. Ada garis, ya, warna merah. Ada juga garis warna biru, ya. Kita lihat yang pertama, yang di lingkar itu kata apa? Iya, rozaqana, ya. Yang di lingkar itu adalah kata rozaqana, ya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini untuk menunjukkan fiil madhi atau kata kerja lampau, past tense. Nah, orang Inggris bilang past tense. Iya, kata kerja lampau artinya telah. Jadi dalam benak kita ketika ada garis warna hijau, oh ini telah berlalu. Tinggal dicari kata kerjanya, kata kerja apa? Apa arti kata kerjanya itu? Ya telah. Iya. Jadi kata kerja lampau yang bisa bermakna telah, ada tambahan telahnya. Telah titik-titik, ya. Rozaqana, telah kami rezekikan. Iya, benar sekali. Telah kami rezekikan. Ya. Telah kami baik. rezekikan. Yang kedua, kata apa ini? Unzila. Iya, unzila. Telah kami turunkan. Benar telah sekali. diturunkan. Ya, telah diturunkan. Iya. Jadi perhatikan Ibu, di sini garisnya 1, ini garisnya 2. Apa yang membedakan? Kalau kata kerja lampau telah, itu dia aktif, kata kerja aktif. Adapun kalau garisnya 2, kata kerja pasif. Ya, telah di. Saya ulangi. Garis 1, kata kerja lampau pasif.
hijau 1, ya. Garis 2 hijau, kata kerja lampau pasif. Ya. Oke. Pasif ya. Ya, kata kerja lampau pasif. Baik. Yang kedua, garis apa ini? Biru. Segi 4. Ini garis bawah apa? Garis merah, garis merah. Merah. Kita lihat. Apa itu warna merah? Maknanya kata kerja sekarang. Present tense. Present tense. Ya. Atau future tense. Ya, bisa juga. Present tense, past tense, present tense. Sekarang. Kalau bahasa Arab itu past dengan future dan present itu sama. Ya. Baik. Jadi kalau warna merah artinya apa? Sekarang. Sekarang, kata kerja sekarang. Sekarang tanpa telah, ya. Sekarang atau senantiasa, sedang, akan. Nah, itu bisa juga. Ya. Baik, insya Allah kita akan kaji di akhir ayat nanti tentang apa sih faedahnya dari kata kerja bentuk sekarang ini. Yang berikut. Nah, ini berapa garis di bawahnya? 1. Baik. Itu apa tuh? Berapa? 2 garis. Kalau ini 1 Bu ya. Oh ya. Ini garisnya 2. 1. Ya. Kalau ini garisnya 2. 2 ya. Itu aktif, ya. Kalau 2 itu adalah pasif. Ya, pasif. Kebalikan dari yang biru tadi ya, yang hijau tadi. Jadi hijau 2 apa artinya? Merah. Telah kerja lampau pasif. Nah, lampau pasif itu garis hijau 2. Kalau 1? Hijau 1? Aktif. Kerja, kata kerja aktif. Iya. Kalau merah 1? Merah 1, kata kerja sekarang. Sekarang aktif. Kalau merah 2, sekarang pasif. Masya Allah. Baik. Sekarang kita lihat warna biru. Warna biru. Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Apa maksudnya? Warna biru itu adalah isim fa'il atau kata pelaku. Kata pelaku. Jadi isim fa'il. Kalau al-muttaqin artinya apa? Orang-orang bertakwa. Orang-orang yang. Jadi orang-orang yang. Pokoknya kalau ada garis biru di bawah, oh ini orang-orang yang ini. Atau orang yang. Ya, tinggal dicari. Orang yang apa? Tinggal dicari orang yang apa? Orang yang salah kah? Orang yang soleh kah? Orang yang beriman kah? Orang yang bertakwa kah? Orang yang. Nah, itu. Lihat lagi nih. Nah, ini warna apa, Bu? Warna biru, hijau. Garisnya. Garisnya hitam. Apa maknanya warna hitam? Kata perintah akhiranlah. Ya. Jadi kata perintah akhiranlah. Ya. Kata perintah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dia warna hitam, itu artinya kata perintah akhiranlah. Baik. Sampai di sini paham semuanya? Iya, paham Ustaz, tapi nanti lupa. Oke, oh iya tuh lupa. Kalau lupa itu solusinya sering diulang-ulang. Ya, insya Allah Ustaz. Insya Allah. Oke, baik. Saya minta aktifkan dulu audionya semua. Aktifkan audionya. Oke, sudah ya? Faham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Mudah, insya Allah. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana caranya agar kita mudah menghafalnya, mengingatnya? Nah, ini cara mudahnya. Kita lihat cara mudahnya. Perhatikan tadi kita sudah jelaskan, ya. Warna hijau artinya apa?
Warna hijau artinya Indonesia banget. Garis. Kita fokus di pola Oh garis ya. Garis warna hijau kata kerja lampau. kata lampau. Artinya, Kata lampau. warna hijau. nah, jadi cara mengartikannya nanti telah. Iya. Telah. Kemudian merah artinya apa? Sekarang. Ya, jadi garis Telah, merah sekarang. artinya sekarang. Nah, Hijau sekarang, telah, tanpa merah telah. sekarang. telah. Jadi kalau Biru sekarang itu tanpa pelaku telah. orang yang Perintah Dan biru adalah orang yang kata pelaku orang yang. Ya, orang yang pelaku orang yang. akhiran. Lalu hitam perintah akhir dengan lah. perintah akhiran lah. Naik. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mudah mengingatnya? Perhatikan Bapak Ibu sekalian, fokus, nonaktifkan audio semuanya. Nonaktifkan dulu audionya semua. Nah, sekarang lihat ke saya. Perhatikan. Ini jari saya. Kalau nunjuk ke belakang, ya. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah. Terus ini, ya saya berdiriin. Bagaimana ini? Pelaku orang yang, ya, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiran lah. Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Baik, saya ulangi. Ya. Hijau lampau telah, merah ke bawah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, perintah, kalau perintah kan begitu, perintah, lakukan ya, perintah hitam perintah akhirat. Bisa Ibu? Bisa ya? Oke, sekarang dengar baik-baik, dengarkan saya. Hijau lampau telah, sama-sama. Hijau lampau telah. Oh iya, mohon maaf. Aktifkan dulu audionya semua. Aktifkan audionya. Ya. Baik. Ikuti saya. Hijau lampau telah. Hijau lampau telah, Merah sekarang tanpa telah. Merah sekarang tanpa telah. Biru pelaku orang yang, Biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiran lah. hitam perintah akhiran lah. Insya Allah. Terakhir. Hijau lampau telah, Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah. merah sekarang tanpa lelah, tanpa telah. Salah. Ingat Bu, biru pelaku orang yang, Biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiran lah. hitam perintah akhiran lah. Kalau kita perintah itu nunjuknya ke depan kan? Nah, begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang saya bacakan sampai terakhir, nanti baru Bapak Ibu ikuti. Ya. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiran lah. 1, 2, 3. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiran lah. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang bisa nih? Siapa bisa ulangi? Belum, Saat. Ayo. Belum. Yang bisa. Ustaz. Silakan.
hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah. Masya Allah. Luar biasa. Siapa lagi? Nah, Ustadz. Oke, silakan Pak Andi. Ya. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah. Baik, Masya Allah. Tabarakallah. Siapa lagi? Satu lagi. Ayo, Ustaz. Oke, silakan. Ibu Yanti ya. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu pola garis sudah selesai. Sekarang Pak Mail. kita masuk ke sesi yang ketiga. Kita fokus di sesi 3. Ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah pola angka. Kita lihat dulu. Yang di lingkar ini kata apa? Di bawahnya kata apa? 18. Yang di lingkar di bawahnya kata apa? Roiba. Kata roiba. Apa maknanya 18? Tidak ada keraguan. Ragu-ragu. Iya, jadi 18 ini apa artinya? Angka 18? Banyaknya muncul di Quran. Iya, 18 jadi kali. dia 18 kali dalam 30 juz. Warnanya apa? Warna katanya? Hitam. Apa artinya warna hitam? Jarang muncul. Jarang muncul. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 77.000 kata, ternyata kata roiba hanya 18 kali. Ya, hanya 18 kali muncul. Baik. Oke, jadi dia 18 artinya 18 kali muncul di dalam 30 juz. Yang kedua, ya, ini. Apa ini? Angka 2. Iya. Angka 2. Al-Baqarah juz 2. Ya. Bukan. Juz 2. Juz 1 ya. Salah. Ya. Oh iya, juz 1. Ya, Ya. maaf, salah. Iya, juz 1. Jadi Muncul dalam yang juz 1 kedua dia kali. ulang berapa kali? 2 kali. Iya, jadi dalam juz 1 dia ulang berapa kali? 2 kali. 2. Kata keraguan. Baik. Yang berikut lihat di sini. Nah, kata roiba juga ternyata di atasnya tidak tertulis, di bawahnya kok ada angka 2. Lihat Bapak Ibu sekalian. Angka 2 di situ. Perhatikan. Roiba. Ya. Di bawah tulisnya. Ya. Kata roiba di sini artinya di sebelah kiri bawah itu, kiri bawah. Iya. Itu artinya dia sudah ulang 2 kali. Sudah ulang 2 kali. Roiba, roiba. Nah, oke. Oke. Udah ya. Kemudian yang sebelah kanan itu artinya ayat sebelumnya itu ada di ayat 2 surah Al-Baqarah. Iya. Oke. Mari kita lihat betul tidak di surah Al-Baqarah. Betul. Nah, ternyata betul. La rabba, Sekalian. roiba. Ya. Yang berikut kata hudan. Ini berapa kali Al-Quran? 85 kali. 85 kali, Masya Allah. Banyak apa tidak? Banyak. Banyak. 8 artinya? 8 kali. Di juz 1 ini ada 8 kali. Nah, dalam juz 1 dia terulang 8 kali. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat
Ternyata kata hudan juga ada di bawah. Dua Ya. artinya. Sudah diulang 2 kali. Sudah diulang dua 2 kali. kali. Terus angka 2 berikutnya kanan bawah. Ada 2 kali di halaman ini. Yang pertama di ayat Ayat pertama, ayat kedua. jadi muncul pertama di ayat kedua. Tinggal cari ayat kedua surah Al-Baqarah yang mana. Oh, ternyata ada di atas. Sudah. Yang berikut ada yukimuna. Perhatikan. 6. Nah, ini. Angka 6. Angka 6. Berarti 6 kali. Iya, 6 kali dalam 6 kali dalam satu juz. dalam 30 juz. juz. Ya. Ingat, Salah. 6 kali dalam 30 juz. Ya. Iya. Yang berikut. Nah, kok sebelah apanya? Sebelah kiri atas kok tidak ada? Itu apa artinya? Apa artinya? Sebelah kiri atas kok tidak ada? Mana dia? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ntar Ustaz, belum dapat Ustaz. Yuki. Ya. Di juz 1 hanya ini aja. Nah, betul Ibu Arni. Jadi di juz 1 hanya ini toh, ya. Oh. Oke. Yang berikut, yakhda'una. Ada angkanya tidak? Tidak. Ini apa artinya? Cuma sekali dapat. Iya, di Quran cuma hanya satu ini. Cuma dia aja. Dalam Dalam 30 juz. Dalam 30 juz hanya satu kata. Itu Iya. kenapa dia diberi warna hitam? Karena jarang munculnya. Ya, baik. Sekarang yang berikut. Nah, ada apa yang dilingkar di sini? Rabbihim. Rabbihim. Di situ atasnya tidak ada. Ya, yang bawah kiri bawah itu angka setengah. Angka 2. Kiri bawah. Angka 2. Kiri bawah 2. Angka 2. Apa artinya? Yang kedua. Ya, sudah 2 kali dia berulang. Iya. Yang pertama, apa itu setengah? Rabba dengan Robbi. Ya, Ustaz. Setengah itu artinya apa? Ada yang bisa jawab? Maksudnya enggak penuh dia satu kata. Ya, Ustaz. Tetap penuh. Rabbi. Raiba. Tetap penuh. Rabbi. Rabbil alamin. Bahwa Nah, dia ini artinya setengah ini artinya kata pertama itu ada di surat pertama ayat kedua. Surat pertama ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan? Jadi kok ada di kata pertama itu ada di ayat kedua surat pertama. Surat pertama ayat kedua. Nanti kalau surat pertama ayat keempat berarti 1/4. Ayat pertama surat kelima 1/5. Ya. Oke, bisa ya? Insya Allah, Ustaz. Ya saja. Kasih nanti lupa. Baik. Sudah Bapak Ibu sekalian? Nah, bagaimana caranya kita mudah ingat? Supaya mudah ingat, perhatikan. Perhatikan. Kanan atas 30 atas kanan ya, atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Saya ulangi. Atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, Waalaikumsalam. bawah kiri kali berulang, Ada nih. bawah kanan ayat sebelumnya. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Oke, coba aktifkan audionya terlebih dahulu. Silakan. Dengarkan dan ikuti saya. Dengarkan dulu lalu ikuti saya. Atas kanan 30 juz 3.
Atas kanan Kanan 30. Atas kiri juz 1. Atas kiri 1. Bawah kiri kali berulang. Bawah kiri kali berulang. Bawah kanan ayat sebelumnya. Bawah kanan ayat sebelumnya. Atas kanan 30 juz. Atas kanan 30. Atas kiri juz 1. Atas kiri juz 1. Bawah kiri kali berulang. Bawah kiri kali berulang. Bawah kanan ayat sebelumnya. Bawah kanan ayat sebelumnya. Masya Allah. Oke. Siapa yang mau coba? Coba. Saya Ustaz. Karena ada tiga puluh Saya Ustaz Nur Aini. Ustaz nggak ada ya. Baik. Ada yang bisa ya? Ada yang bisa Ibu? Saya Nur Aini. Oke, silakan Ibu Nur Aini. Dari tadi panggil-panggil baru muncul. Iya, tadi ada Silakan, Bu. tamu. Tadi ada tamu. Oh, Masya Allah. Silakan Ibu. Atas kanan 30 juz. Atas kiri juz 1. Bawah kiri kali berulang. Bawah kanan ayat sebelumnya. Masya Allah. Oke, yang lain ada? ya Bang. Ibu nyoba. Ya, silakan lihat di kata hudan ya. Silakan. Siapa? Ibu Indah mau coba, silakan. Terjemahkan Ustaz ya. Lihat di kata hudan. Oh, hudan. Yang di atas. Ya, hudan di atas dengan hudan di bawah. Hudan di atas yang 85 berarti gitu Ustaz ya. Di 85 kali muncul di Quran 30 juz. Maksudnya dikasih seperti itu tadi, Bu, Bunda. Seperti yang tadi. Nyanyi. Nah, seperti ini. Oh. Nyanyinya gimana? Atas kanan. Supaya ingatnya mudah. Dan atas kanan Atas kanan 30 juz. Atas kiri juz 1. Bawah kiri kali berulang. Bawah kanan ayat sebelumnya. Baik, Masya Allah. Cukup? Bapak Ibu? Jelas ya? Jadi, pertemuan keempat ini, nanti tugasnya sudah bertambah tuh. Ya. Ya. Jadi kalau yang belum store, ingat video yang pertama terjemahin surah Al-Fatihah. Video yang kedua kertas ajaib 1 baris 1 sampai 15 dan pola angka dan bola garis. Yang berikut ingat latihan memang dari sekarang Tasmi Al-Baqarah 6 sampai 12. Jadi setengah halaman. 6 sampai 12. itu diartikan Ustadz. Ya. Tasmi-nya tentu mengartikan. Karena kita latihan ini untuk mengartikan. Ya. Sesuai dengan ilmu yang sudah dipahami. Yang sudah dipelajari. Kalau pola garis dan angkanya itu seperti kertas tadi. ajaib baris 1.
Jadi dia disatukan di video kertas Baris A1 baris 1 sampai 5, kemudian pola garis dan angka itu disatukan dalam satu video. Dengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, dan seterusnya, seakan dan kode sungguh. Ya. Kalau pola garis yang hijau lampau. Nah, Setelah terus hijau hijau lampau merah, hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah. Biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah. Olah angka. Kan atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Nah, begitu. Jadi disatukan dalam satu video. Kemudian Al-Fatihah itu nanti apa? Kita Pola garis dan angka. ya. Pola garis dan angka. Pola garis tadi bagaimana? Kenapa? Kenapa pola garis? Sudah ya? Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tasmik dulu nih Al-Fatihah. Siapa yang mau tasmik Al-Fatihah? Belum store. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Sukiyawati. Oke. Kalau salah dibetulin ya Ustaz, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Perhatikan dulu. Ya. Tidak ada kata dan di atas ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbi, alamin dalam alam semesta. Ar-Rahmanirrahim, pengasih penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Baik, cukup. Ya. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Terima kasih. Perhatikan di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala pujian lillahi bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb seluruh alam. Perhatikan di situ alhamdulillah diterjemahkan dengan segala pujian. Di mana kata segalanya? Dalam bahasa Arab, perhatikan Bunda, ayah Bunda sekalian, dalam bahasa Arab huruf alif lam itu salah satu fungsinya menyatakan segala, menyatakan keseluruhan, atau orang Arab bilang lil istighraq. Lil istighraq. Jadi alhamdulillah artinya segala bentuk pujian. Jadi apapun pujiannya maka tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Siapa yang bisa lanjutkan ayat berikutnya? Iyyaka na'budu. Saya Ustaz. Oke, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Lanjut, ihdina. Ihdinas syiratal mustaqim. Berikanlah oleh Engkau
kami jalan yang lurus. Ya, baik. Jalan yang al-mustaqim, jalan yang lurus. Itu dituliskan di bawahnya karena itu jarang muncul. Ya, baru pertama kali muncul atau jarang didengar. Ya, al-mustaqim itu apa namanya? Masih asing ya. Dalam bahasa Indonesia tidak disebutkan itu mustaqim. Baik, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang berikutnya. Siapa Ustaz? Ya, ayat ke-7. Boleh. Yang lain jalan ya. Orang-orang yang jalan orang-orang yang. Ini yang lain ya. Ini siapa? Yang lain saya lagi. Setiawati. Oh, yang lain lagi. Ya. Supaya semuanya bersuara. Iya, ya, Tidak Ustaz. semua ternyata. Ayo silakan. Ibu Sriwati kah? Audionya belum diaktifkan, Bunda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairi bukan. Maghdubi mereka yang dimurkai. Alaihim kepada mereka, wala dan bukan Orang-orang yang dolin mereka yang sesat. Ya, ad-dallin, orang-orang yang tersesat. Ya, Masya Allah. Ya, baik. Jadi, Bunda sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah Al-Fatihah ini perlu kita perhatikan juga, selain kita memahami maknanya, alhamdulillah, rata-rata kita sudah memahami dengan mudah makna dari surah Al-Fatihah. Tinggal yang diperhatikan juga, yang tidak boleh lalaikan perhatian kita adalah terhadap surah Al-Fatihah ini adalah cara membacanya, ya. Jadi akan makharijul hurufnya baru harus diperhatikan, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan dibaca alaihim, ya. An'amta, salah. An'amta 'alaihim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ayo Bunda sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Fatihah ini sangat luar biasa maknanya. Kalau kita hayati dengan baik, kita akan dapati bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengijabah, langsung menjawab, ya, orang yang membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, ya. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qasamtus salata nisfaini. Aku membagi sholat itu menjadi dua, ya. Ternyata sholat yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Makanya salah satu nama Al-Fatihah itu adalah as-salatu, ya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan Al-Fatihah adalah as-salah. Qasamtu salat nisfain. Saya membagi salat itu dua bagian, ya. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin di dalam salatnya, ya,
Maka Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ya, ketika dia mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan hambaku athna alayya abdi, hambaku mengagungkanku. Ya, ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, majadani abdi, Allah berfirman hambaku memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika hamba mengucapkan itu, ya, orang yang dalam sholat, Allah langsung berfirman, ini untukku dan untuk hambaku, dan bagi hambaku akan dapat apa yang dia minta. Masya Allah. Jadi Allah langsung ijabah. Artinya apa? Bacaan yang penuh makna, yang penuh pemahaman, penghayatan, ketika kita baca dalam sholat, insya Allah Allah langsung mengijabah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk selain memahami maknanya, ya, usahakan di dalam sholat kita hayati betul, ya, ketika membaca surah Al-Fatihah. Karena di saat itu Allah hadir langsung di hadapan kita dan langsung mengijabah apa yang kita minta. Bahkan Allah mengatakan, ini untukku dan untuk hambaku, dan untuk hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kemudian di akhirnya kita mengucapkan amin, maka Allah langsung akan mengijabah apa yang kita minta. Makanya orang yang sholat itu, ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, itu tidak akan tersesat kalau dia benar sholatnya. Ya. Kalau dia benar sholatnya, dia tidak akan tersesat. Dia tidak akan menyimpang dari jalan Allah SWT. Bahkan orang yang seburuk apapun dia, tapi dia menjaga sholat, insya Allah suatu saat dia akan menjadi anak yang soleh dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau ada orang sholat masih bermaksiat terus, bermaksiat, ya, dia tetap sholat, maka yang dipertanyakan adalah, sudahkah dia sholat dengan benar? Sudahkah dia pahami apa yang dia baca? Sudahkah dia membaca Al-Fatihah itu dengan benar, dengan baik? Ya, karena bisa jadi dia sholat hanya casingnya, ya, sebagaimana pernah kita jelaskan di surah Al-Baqarah ayat 1-5, ya, bahwa sholat itu bukan hanya lahiriahnya, tapi sholat yang penting juga, tidak kalah pentingnya adalah kekhusyuan, yaitu sholat maknawiyahnya. Ya, makanya Allah katakan apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi khusyuk dalam sholat ini sangat penting, ya, untuk merubah kehidupan kita. Kalau ada orang yang tidak merubah kehidupannya, bisa saja karena dia tidak sholat. Kalau ada orang sholat tapi tidak ada perubahannya, mungkin karena sholatnya yang masih dipertanyakan. Ya, baik, ayah bunda, bapak ibu sekalian, saya kira demikian pembahasan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Wan, Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz. Silakan. Saya masih belum jelas mengenai pola garis dan pola angka, Pak Ustadz. Suaranya agak kecil. Mungkin perlu didekatkan ke HP. Saya masih belum jelas mengenai pola garis dan pola angka. Karena pada waktu dijelaskan tadi, saya tidak bisa melihat HP karena mata saya pedas. Oh, Masya Allah. Baik, baik. Saya sedikit menjelaskan lagi tentang pola garis. Jadi perhatikan Bapak, yang pertama bahwa warna garis itu ada 4. Ada garis yang warna hijau, garis warna merah, dan garis warna biru, kemudian garis warna hitam. Saya ulangi. Garis itu ada 4, di bawah kata itu ada 4 garisnya. Yang pertama garis warna hijau, yang kedua garis warna merah, ketiga garis warna biru, dan 4 garis warna hitam. Garis warna hijau itu bermakna kata kerja bentuk lampau yang diartikan dengan telah. Iya, telah melakukan atau telah dilakukan. Nah, itu bisa. Oke. Yang kedua,
warna merah. Merah itu arti kata kerja bentuk sekarang. Kata kerja bentuk sekarang yang diartikan tanpa telah. Misalnya dia sholat, ya, yusolli, atau yu'minun, mereka beriman, ya. Jadi tidak perlu ditambahkan kata telah. Yang ketiga adalah warna biru. Warna biru artinya pelaku. Kalau ada garis di bawahnya, warna biru berarti kata itu adalah kata menunjukkan bermana pelaku yang diartikan orang yang. Lalu warna hitam artinya perintah. Yang kata kerja perintah itu diakhiri dengan akhiran lah. Makanlah, tulislah, ya, bukalah. Dan seterusnya. Bawah kanan. Bawah kanan, atas kanan itu angka menunjukkan jumlah kata dalam Al-Quran. Cek. Sudah sampai di mana saya jelaskan? Tadi kayaknya keluar. Sampai di mana suaranya tadi, Ustaz. Ya? Pola garis. Pola garis selesai ya? Belum lagi, Ustaz lagi menerangkan tuh si suaranya hilang. Oh, baru warna apa? Baru mulai. Baru mulai. Belum sama sekali. Belum. Baru mulai tadi Wah. suaranya tidak ada. Malah saya sudah jelasin sampai pola angka tadi. Masya Allah. Baik, tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini jadi pahala. Baik. Jadi saya ulangi secara singkat. Pola garis. Ada 4 warna garis. Warna hijau, warna merah, warna biru, warna hitam. Warna hijau bermakna kata kerja bentuk lampau, telah. Warna merah, kata kerja bentuk sekarang tanpa telah. Warna biru, pelaku orang yang. Pelaku orang yang. Warna hitam, kata kerja perintah diakhiri dengan akhiran lah. Makanlah, berimanlah, sholatlah. Nah itu. Baik. Yang kedua, pola angka. Pola angka. Pola angka ada 4 sisi. Atas kanan, atas kiri, bawah kiri, bawah kanan. Atas kanan jumlah kata itu dalam 30 juz. Atas kiri jumlah kata dalam juz 1. Bawah kiri kali berulang. Artinya dia sudah berapa kali. Berapa kali dia berulang kata itu. Oke. Bawah kanan adalah posisi ayat sebelumnya. Kalau 2 berarti ayat kedua di surah Al-Baqarah. Ya. Kalau setengah
Ada yang tahu kalau setengah apa artinya? Robi. Setengah apa artinya? Robi. Surat ke-1 ayat 2. Surat pertama ayat Kedua. ayat 2. Jadi surat Al-Fatihah ayat 2. Kalau 1/5 apa artinya? Al-Fatihah ayat 5. Ya, Al-Fatihah ayat 5. Ya. Demikian seterusnya. Baik. Saya kira demikian. Apakah ada tambahan? Bagaimana Bapak Aini? Jelas ya? Di ayat berapa Ustaz? Di ayat yang di atas kali di Al-Baqarah, di atas sebelah kiri pertama, dan di atasnya ada 85 dan 8. Suaranya Bapak Aini kurang jelas kalau di saya. Kalau yang lainnya jelas. Mengenai hudan. Bagaimana Pak? Mengenai kata hudan. Mungkin ada yang bisa nyambung pertanyaannya? Mengenai kata hudan. Kata hudan ya? Ya. Di atas itu ada yang 85, yang sebelah kirinya 8. Ya. Terus ada hudan yang lain, ada tulisan di bawah 2 dan 2. Ya. Di Al-Baqarah juga. Jadi bedanya apa tuh Ustaz? Baik. Tunggu ya. Ada yang siap jelaskan. Perhatikan baik-baik di sini. Sudah itu dalam Al-Qur'an 30 juz 5. Pola angka. Tadi kata hudan ya? Hudan, ya. Oke. 85 di atas. 85 itu menunjukkan dia terulang dalam 30 juz 85 kali. Ya. Sedangkan angka 8 menunjukkan di dalam juz 1 terulang 8 kali. Ya. Lalu di bawah itu baris kedua sebelum terakhir di halaman yang sama ada angka 2, itu menunjukkan dia sudah berulang 2 kali. Kemudian 2 sebelah kanannya itu artinya ayat sebelumnya berada di ayat kedua. Kata sebelumnya berada di ayat kedua. Iya. Kata hudan sebelumnya ada di ayat kedua. Ini ayat kedua. Sudah jelas, Pak? Jadi di bawah hudan yang kanan itu sudah diulang di ayat 2. Maksudnya 2 kali. Jadi ayat sebelumnya itu kalau kanan bawah itu Pak, kanan bawah ya. Itu artinya ayat sebelumnya ada di ayat kedua. Angka 2 itu. Kalau kiri bawah itu artinya dia sudah berulang 2 kali. Berulang 2 kali. Ya. Lil muttaqin. Atas kanan 30 juz. Atas kiri. Atas kiri apa, Bu? Juz 1. Ya. Bawah kiri. Bawah kiri 2 kali berulang. Bawah kiri kali berulang. Jangan sebut duanya karena bisa jadi ada 3, ada 4. Bawah kiri kali berulang. Bawah kanan. Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain sebelum kita akhiri? Silakan. Udah, tunggulah. Bentar. Udah dong, siap nih. Di sini sudah azan. Udah, tunggu ntar.
Baik, sudah ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan pembelajaran sekejap pertemuan keempat. Semoga Allah SWT memberikan kita karunia ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk terus mengulang sampai kita betul-betul paham, sehingga ketika kita mendengar dan membaca ayat-ayatnya dengan sangat mudah kita memahaminya. Betapa ruginya kita hidup sekian lama, tetapi sementara Al-Quran ada di rumah-rumah kita, setiap rumah tidak ada yang tidak punya Al-Quran, kecuali mungkin bahkan lebih dari satu Al-Quran. Namun sayangnya tidak semua orang yang membaca Al-Quran memahaminya. Begitu banyak ya, bertahun-tahun kita sholat, tapi kita tidak memahami apa yang dibaca oleh Pak Imam ketika di dalam sholat membaca ayat-ayat Al-Quran. Semoga ini menjadi sebab untuk kita semakin ditambahkan ilmunya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih sekalian. Saya tiba-tiba keluar sendiri. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugas. Insyaallah. Doakan teman bisa Ustaz. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.